Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Syukur kepada Allah karena pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Saya berdoa semoga keadaan kita semua di rumah berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang cukup di tengah segala keterbatasan yang kita miliki saat ini. Saya mau mengajak kita untuk sama-sama belajar tentang sikap berterima kasih. Hal yang seringkali mudah untuk diucapkan tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan dalam keseharian, khususnya ketika menyangkut sikap hati kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari PKJ 197, Buka Mataku Melihatmu Yesus, dan diiringi oleh Om Kurniadi. Buka mataku melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku melihatmu Yesus. Buka mataku melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku melihatmu Yesus. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersama akan belajar merenungkan firman Tuhan untuk mengawali seluruh acara kami pada hari ini, seluruh keberadaan, seluruh aktivitas kami. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, sehingga melaluinya kami boleh belajar untuk memiliki hati yang bersyukur untuk apa yang menjadi pertolongan dan karya Tuhan melalui sesama kami di dalam hidup kami. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Kejadian pasal 40 ya. Kejadian pasal 40, kita akan baca ayat pertama sampai ayat 23. Ayatnya cukup panjang, tetapi mari kita baca secara lengkap sehingga kita bisa belajar dengan lebih detail dari firman Tuhan. Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu, maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali, bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pengawal-pengawal istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya,
Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf mengatakan, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan sama-sama melihat sebuah video untuk mendahului perenungan kita pada hari ini. Lelaki tua ini diundang ke sebuah acara televisi. Tetapi ia tidak mengerti mengapa tiba-tiba semua orang berdiri. Ini adalah Bapak Nicholas Winton. Pada usianya yang ke-28 tahun, dia menyelamatkan ratusan anak Yahudi dari peristiwa Holocaust. Dari tempat yang sangat-sangat mengerikan, ia membawa mereka ke Britain untuk bisa dipertemukan dengan keluarganya yang baru. Tidak ada yang mengetahui ini sampai 50 tahun kemudian, saat istrinya menemukan buku catatan yang berisi tentang nama dan gambar-gambar yang diselamatkan oleh Winton. Istrinya memberikan buku itu kepada BBC, dan disitulah Bapak Nicholas ini kemudian diundang. Dia tidak membayangkan apa yang akan terjadi kemudian, sampai kemudian dibacakan list dari anak-anak yang kemudian diselamatkan, dan ada salah satu yang sekarang duduk di sebelahnya. Ia tidak menyangka kalau ternyata itu adalah anak yang diselamatkannya dulu. Tetapi ternyata dia bukan satu-satunya anak yang diselamatkan. Ketika pembawa acara menanyakan siapakah di antara audiens yang diselamatkan hidupnya, maka ada banyak sekali yang berdiri. Mereka ini adalah anak-anak yang diselamatkannya dulu. Nicholas Winton menyelamatkan 669 hidup manusia saat ia membawa mereka dari kamp konsentrasi Nazi. Mereka bertumbuh, mereka memiliki kehidupan. Dan inilah laki-laki yang begitu luar biasa yang menyelamatkan hidup banyak orang. Saudara-saudara, setiap orang punya cara yang beragam di dalam mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ada yang mengatakan thank you so much, begitu ya, terima kasih. Ada yang kemudian mengingat-ingat perbuatan baik yang bersangkutan, tetapi ada orang yang juga langsung memberikan sesuatu atau bantuan sebagai timbal balik dari apa yang kemudian dilakukan. Nah, bagaimana mengungkapkan syukur atau rasa terima kasih itu tidak kalah penting
dari syukur itu sendiri. Ya, William Arthur mengatakan, saudara, rasa bersyukur dan tidak dinyatakan itu seperti seseorang yang membungkus hadiah, tuh ya, tetapi kemudian tidak diberikan. Oleh karena itu, memberikan, mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih itu menjadi poin yang penting ketika kita memiliki rasa syukur. Hari ini kita akan belajar bersama, saudara, dari kisah Yusuf yang menolong juru roti dan juru minum ketika mengartikan mimpi yang tidak dapat dijelaskan oleh orang lain. Mereka adalah orang-orang yang sama-sama di penjara, saudara. Bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang sepenanggungan, alias sama-sama menderita, sama-sama susah, sama-sama mengalami kesengsaraan. Walaupun sepenanggungan tidak berarti senasib, karena nasibnya pada akhirnya bisa saja berbeda. Ketika seseorang, saudara, merasa memiliki penderitaan atau kesulitan yang sama, apalagi kalau merasa senasib dalam tanda kutip, maka biasanya orang-orang yang demikian akan mudah memberikan pertolongan ketika melihat orang lain mungkin mengalami hal yang sama yang pernah ia alami. Itu mengapa, saudara, kalau misalnya pergi ke luar negeri begitu ya, ketemu sesama orang Indonesia tuh rasanya senang. Kenapa? Karena akhirnya begitu ya, kita ngerasa tenang karena merasa kita ini sesama ya. Kita ini sama-sama orang Indonesia dan seterusnya. Memiliki perasaan sama itu membuat orang memiliki keterikatan tertentu. Apalagi ketika berada dalam keadaan yang sulit. Nasib ya yang mereka rasakan, saudara, apa yang kemudian menimpa juru minum dan juru roti ini bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka melakukan kesalahan yang dianggap fatal sehingga raja itu menjadi sangat murka. Dan ketika kita berbicara mengenai seorang raja yang murka, saudara, khususnya dalam zaman perjanjian lama, maka itu bukanlah murka yang bisa diselesaikan dengan mohon maaf ya gitu ya. Enggak, saudara. Ya, ketika seorang raja murka, maka penyelesaiannya adalah kalau nggak hidup ya mati. Ya, nggak marah aja bisa antara hidup dan mati, gimana murka, saudara? Ya, oleh karena itu sikon yang mereka hadapi, kondisi yang ada di depan mereka bukanlah hal yang mudah, karena yang dipertaruhkan itu adalah nyawanya sendiri. Nah, saudara, dalam sikon yang demikian, Yusuf itu kemudian hadir. Ketika orang-orang ini bersusah hati, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi mendapatkan sebuah pertanda, maka disitulah Yusuf hadir untuk bisa menjadi penolong bagi mereka, untuk mengartikan mimpi mereka. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Ketika Yusuf hadir untuk mengartikan mimpi, sebenarnya ya, yang nolong itu siapa sih? Yusuf atau Allah? Yusuf hadir untuk mengartikan mimpi. Pertanyaan saya sederhana, yang nolong itu sebenarnya Yusuf atau Allah? Saya rasa kita semua sepakat bahwa Allah memakai Yusuf untuk menolong. Karena dalam pembacaan kita, Yusuf sendiri tahu bahwa bukankah Allah yang dapat mengartikan mimpi itu? Maka ceritakanlah mimpi itu kepadaku. Yusuf sendiri tahu, saudara, bahwa yang menolong itu pertama-tama bukan dirinya. Bahwa yang menolong pertama-tama itu adalah Allah sendiri. Ini permasalahan yang ada dalam pembacaan kita, saudara. Dia tahu Allah yang menolong, tapi kemudian yang terjadi adalah dalam ayat yang ke-14, dia berharap ditolong oleh orang lain karena menganggap dirinya sudah menolong. Ini menjadi sesuatu yang menurut saya cukup unik, saudara, karena ketika kita membaca bagian ayat sebelumnya, saudara, itu jelas dikatakan bahwa Allah ini berpihak kepada Yusuf. Ya, sehingga membuat segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf itu menjadi hal-hal yang berhasil. Sehingga kepala penjara itu sangat sayang sekali kepada Yusuf. Yusuf sendiri pun tahu bahwa ia adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya,
Kalau dia sudah tahu Allah itu sumber pertolongan, kenapa kemudian dia harus mengharapkan pertolongan kepada orang lain yang dibantunya ketika ia menjelaskan mimpi itu? Sederhana, saudara. Kalau kita baca di ayat yang ke-15 dan seterusnya, maka Yusuf menunjukkan bahwa dirinya masih berproses untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa saya ada di sini ini bukan salah saya. Bahwa saya di penjara ini karena difitnah. Saya ini diculik, saya ini dicuri dan dijebloskan ke sini padahal saya tidak melakukan kesalahan. Dalam konteks ini, Yusuf sendiri masih berproses. Ketika pun dia mengenal Allah, dia berproses untuk memahami apa yang sedang Allah kerjakan di dalam kehidupannya. Kenal Allah, saudara, beriman kepada Allah tidak otomatis bisa serta-merta tahu bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Itu butuh proses panjang bagi kita untuk belajar mengalami, sehingga iman kita tuh memang iman yang mengalami. Yusuf tahu Allah adalah penolong, tetapi di saat yang bersamaan dia masih meletakkan pengharapannya kepada manusia. Kenapa? Karena dia tahu kalau juru minuman itu nanti sudah diterima oleh raja, artinya dia dipercaya punya tempat yang khusus. Karena orang-orang yang jadi juru minuman atau juru roti, saudara, bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang memang bisa dipercaya oleh raja, gitu ya. Karena dia tahu bahwa ketika nanti juru minuman itu sudah kembali ke dalam pangkatnya, maka raja akan mendengarkan dia. Dia menganggap itu salah satu solusi bagi dirinya untuk bisa keluar dari situasi yang berat itu. Nah, saudara, yang membuat saya melihat perikop ini menjadi sesuatu yang menjadi hal yang menarik gitu ya, ketika saya melihat respons dari juru minumannya. Begitu ya. Di ayat yang ke-23 dikatakan bahwa juru minuman itu tidak hanya melupakan tetapi juga tidak mengingat apa yang kemudian dilakukan oleh Yusuf. Ini respons yang sangat menarik, saudara. Ya. Saudara bayangkan ya, ketika juru minuman itu mimpi, diartikan dia udah punya bekal nih. Oh, kata Yusuf, nanti aku akan dikembalikan ke tempatku. Tetapi kan ketika dia pada hari haknya benar-benar ditinggikan, saudara, dia kan gak benar-benar tahu apa yang akan terjadi ke depan. Betul ya? Dia tahu Yusuf ngomong begitu, tapi kan itu belum terbukti. Sehingga ketika ia ditinggikan dan pada akhirnya tidak jadi mati, maka suasana yang saya bayangkan adalah betapa lega hatinya dia tidak jadi mati, seperti temannya juru roti. Dan dalam kesempatan emas itu, saudara, tentu sebagai orang yang mendapat kesempatan hidup, yang dipikirkan adalah dia tidak akan mau menyia-nyiakan apa yang sudah kemudian ia dapatkan, hidup yang akhirnya ia dapatkan. Ngapain kalau dengan membela orang yang dituduh memperkosa, begitu ya, orang yang kena fitnah sana sini, saya akhirnya jadi terancam lagi, ngapain? Kan begitu ya, saudara. Oleh karena itu, saudara, responsnya menjadi sesuatu yang menarik ketika dia bahkan di tengah pertentangan antara hidup dan mati tidak mengingat apa yang kemudian dilakukan oleh Yusuf. Karena memang yang nolong bukan Yusuf, tapi yang nolong Allah sendiri. Begitu ya, saudara. Nah, saya senang karena ketika juru minuman ini tidak mengingat dan tidak menyatakan terima kasihnya, sebenarnya ini justru menunjukkan, menegur kepada sang pemberi kebaikan untuk tidak menjadi orang yang pamrih. Ya, senang sekali saya melihat respons ini. Karena kadang-kadang orang yang suka memberi, saudara, seringkali berharap, gitu ya. Dan ketika tidak mendapatkan apa yang dimau, maka itu menjadi teguran atau tamparan bagi seseorang yang kemudian memberi. Ya, karena ada orang-orang yang ketika nggak dibalas mengatakan dasar tidak tahu terima kasih, begitu ya, marah dan seterusnya. Saudara, udah pamrih, marah-marah lagi. Ya, pamrih itu kan artinya kita punya kepentingan atau mengharapkan keuntungan kembali ke dalam kita sendiri. Ya, udah pamrih, marah-marah lagi, celaka, saudara. Ya,
Bahkan kenyataannya saudara, ada masa di mana orang-orang yang dalam tanda kutip tidak berterima kasih atau tidak membalas ini menjadi sesuatu yang penting sebagai proses pembelajaran bagi kita yang memberi, ya. Karena ada kondisi di mana misal saudara memberi nih awalnya tulus, ya, nggak ngarep kembali, nggak punya kepentingan, nggak pengen punya keuntungan yang kembali kepada dirinya. Tetapi ketika memberi, dapat balik, memberi dapat balik, oh saya mah nggak pengen dapat balik gitu ya, tapi dapat balik mulu, dapat balik terus, dan seterusnya. Maka saudara, bisa jadi lama-lama kemudian orang itu akan menjadi pamrih, dan sekalipun tidak bermaksud, tapi mungkin terbersit dalam keinginannya, ya biasanya dia kasih balik, ya biasanya dia ngasih sesuatu, ya biasanya bla bla bla, dan seterusnya. Memberi itu bukan hanya perbuatan yang baik, tetapi di dalamnya juga ada godaan bagi kita untuk pamrih. Oleh karena itu saudara, ketika kita ada dalam situasi tersebut, maksudnya sih kagak pamrih, tapi akhirnya kok jadi senang juga ya dikasih gitu ya, maka matikanlah sumber yang membuat kita pamrih. Dalam arti apa? Kalau diberikan sesuatu membuat saya pamrih, arti kita harus berani untuk mengatakan tidak, supaya kalaupun kita memberi menjadi teruji, karena kita memberi bukan untuk diakui atau mendapatkan kembali, ya. Bagi orang yang menerima, saudara, jangan berpikir, oh baguslah kalau begitu saya akan bantu orang yang memberi supaya latihan, saya nggak perlu berterima kasih, gitu ya. Bukan begitu saudara, ya. Ketika kita memberi dan menerima, maka ada sebuah prinsip yang sederhana, ya. Kalau saudara menjadi orang yang memberi, maka jangan pernah ingat-ingat, ya, lupakan itu, ya. Kalau nggak siap untuk rugi ketika memberi, maka kita harus berpikir untuk belajar memberi. Karena kadang ketika kita memberi sesuatu, saudara, kita mungkin rugi, mungkin kagak balik, gitu ya. Oleh karena itu, kalau misalnya kita memberi, maka siaplah untuk rugi, itu yang pertama. Dan kedua, jangan pernah ingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Tetapi kalau kita menjadi orang yang menerima kebaikan itu, maka ingat-ingat betul apa yang kemudian dilakukan dan diberikan kepada kita. Nyatakan syukur kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, ya. Ketika kita diberi menjadi orang yang menerima, ingat kepada Tuhan, nyatakan syukur kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya bilang sesama, saudara, kenapa? Karena ada orang-orang yang ketika menerima itu punya mentalitas kayak orang yang ngutang, gitu ya. Yang merasa kalau saya udah terima, maka saya punya kewajiban untuk ngebales. Mau nggak mau saya ngebales lah, ya. Kalau dia ngasih saya sejumlah ini, maka nanti pas acara dia saya kasih lagi jumlah yang sama, ya. At least jangan lebih kecil lah dari jumlah itu, gitu ya saudara. Padahal mungkin orang yang ngasih kagak berpikir begitu, gitu ya. Ada orang-orang yang merasa ketika menerima sebuah pemberian, dia ini kemudian punya mentalitas seperti orang yang berhutang, ya, merasa wajib untuk membalas. Padahal kadang memang kita perlu kasih kesempatan kepada orang lain, memang untuk memberi, yang memberi aja tanpa mendapatkan balasan tertentu, saudara. Ya, ada orang-orang yang ketika merasa wajib, saudara, jatuhnya itu seperti orang yang balas budi, ya. Kalau dikatakan balas budi, saudara, artinya balas ke siapa? Balasnya ke orang yang kasih, hanya ke orang yang kasih, ya. Dia kirim, saya kirim balik, dia kirim, saya kirim balik, dia kirim, kayak gitu aja terus, ya. Gak akan berubah lingkarannya, ya. Begitu terus, saudara, ya. Mau ngeluh kayak mau nggak enak, pokoknya dia kirim, saya kirim balik dah. Nah, bukan seperti itu yang kemudian Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak kita untuk membawa ungkapan syukur kita, rasa terima kasih kita to the next level, ya, pada level yang berikutnya. Ketika kita menjadi orang yang menerima, kita diminta untuk mengingat dan menyatakan syukur kita kepada Allah, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada sesama. Kenapa? Karena disitulah harus ada kesadaran. Ketika kita mengingat, kita akan ditolong untuk memiliki kesadaran bahwa kalau saya bisa sampai sejauh ini, kalau saya bisa dibantu, itu bukan karena diri saya,
tapi karena Tuhan sendiri yang menolong saya. Tuhan yang bisa memakai banyak orang di sekitar saya untuk membantu saya. Artinya jangan pernah menjadi kacang lupa pada kulitnya. Ya, kita bisa ada sekarang. Itu karena pertolongan Tuhan yang kita harus selalu ingat. Oleh karena itu, nyatakanlah syukur kepada sesama. Artinya, saudara, ini berbicara mengenai life changing, ya. Perubahan hidup. Rasa terima kasih itu bukan sekadar menjadi kata-kata, tetapi sikap hati yang mendorong kita memiliki perubahan hidup. Misalnya, saudara, ada orang yang dulu gak bisa atau kesulitan bayar uang sekolah, ya, dibantulah sama si A. Orang yang balas budi hanya akan, oke, dulu lu bantu gua, balas lagi ke si A. Tetapi orang yang mengalami perubahan hidup karena menyadari bahwa ini kesempatan, ini berkat yang Allah berikan lewat si A, akan menjadi penyalur berkat tidak hanya untuk si A, tetapi untuk si B, untuk si C, untuk si D, untuk si E, yang mungkin mengalami bayar sekolah itu sulit, saudara. Kenapa? Kita diberikan sebuah pengalaman untuk diajarkan tahu bahwa dalam pengalaman itu gak mudah, maka hadirlah bagi orang lain. Maka memiliki hati yang bersyukur, sikap yang berterima kasih mendorong kita untuk memiliki perubahan hidup. Seperti orang-orang dalam video tadi, saudara, ketika diberikan kesempatan untuk hidup, mereka mengelola hidupnya dengan baik. Bahkan lebih jauh harusnya kita bisa menjadi penolong bagi orang lain yang berada dalam situasi yang tidak mudah, bahkan lebih daripada itu kepada siapapun, dengan terus mengingat bahwa ini adalah berkat yang Tuhan berikan. Saya ada sekarang itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Kiranya kita semua ditolong untuk menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang bersyukur secara bijaksana. Ingat, saudara, mengucap syukur itu bukan balas budi, bukan bayar utang, bukan rasa gak enak, tetapi menjadi kesaksian dari kita agar setiap orang itu merasakan apa yang juga Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau kita menjadi orang yang suka memberi, belajar untuk tidak pamrih atau siap-siap untuk kecewa. Karena kita mengasihi, saudara, dituntut untuk mengasihi sampai kita tidak mengharapkan apapun lagi bagi diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana sikap iman kami harus dinyatakan di dalam syukur itu sendiri. Kami berdoa biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, yang tahu bagaimana menyatakan syukur kami dalam keberadaan dengan sesama. Kami menyadari setiap hal yang Tuhan karuniakan, setiap kondisi yang kami alami saat ini, setiap keadaan kami dalam segala keterbatasan kami, dalam sukacita kami, dalam kesedihan kami, tidak lepas dari pertolongan Tuhan melalui keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kami, dan karenanya kami mengucap syukur. Oleh karena itu, tolong kami untuk menghargai kesempatan yang sudah diberikan dan kami nikmati dengan kembali menyalurkannya dengan baik. Kami mau menjadi orang-orang yang mensyukuri karya-karya Tuhan dalam cara-cara yang sederhana. Kami mau hadir untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada keluarga, orang-orang terdekat kami. Oleh karena itu, mampukan kami semua dalam segala keterbatasan kami. Karena memberi bukan soal memiliki banyak harta, tetapi mau menyediakan diri hadir bagi sesama dalam cara-cara apapun. Kiranya Tuhan memampukan kami dan menolong kami yang akan menjalani seluruh hari ini di dalam pertolongan-Mu. Setiap perencanaan yang kami miliki di tengah ketidakpastian, Tuhan yang kiranya senantiasa juga menopang dan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, saudara. Tuhan Yesus berkati.